akan mundur sebagai firman Allah. Sebelum saya percaya sama Allah, apakah itu mungkin saya lakukan saya? Saya bertanya, mana mungkin? Apakah mungkin saya mempercayai kata-kata Allah sebelum saya percaya sama Allah? Apakah mungkin saya mempercayai kata-kata Tuhan sebelum saya beriman kepada Tuhan yang sendiri? Bahkan itu boleh, tapi kalau mau depan nanti sedembah. Nah, yakin ya, yakin. Bola masih jadi Yahudi. Yakin tak sungguh kan awal. Jadi jangan malu-malu. Ini pelajaran berat. Sudah saya katakan di puncak di mana pun tidak ada pelajaran seperti ini. Berat. Anda sudah sekarang bangun tak bilang ini bisa dimana. Dan ini yang ke bawah. Kalau apa yang mudah-mudahan bisa kontrol diri, kontrol jatuh. Dan ya. Sudah ya, jangan. Jadi pertama darinya kalau kita berdoa ini belum habis beli tangan lagi. Bentar lagi baru Quran. Gimana Quran tidak mungkin? Dalilnya satu, karena harus mempercayai kata-kata Tuhan sebelum mempercayai Tuhan. Jadi kalau orang memakai Quran berarti dia harus mempercayai kata-kata Tuhan sebelum mempercayai Tuhan. Argumennya rinci sendiri. Ini kesimpulan daripada argumen yang saya terangkan tadi. Kan bisa dilakukan. Iya, percaya kata-kata Tuhan sebelum saya percaya sama Tuhan, misalnya ada kata-kata belajar. Ini kita harus jadikan ukuran. Ini harus jadikan ukuran. Kenapa? Karena yang tidak jadikan kita. Kalau kita belum tahu. Tapi ini harus dijadikan ukuran. Ini adalah hal yang baru. Tapi dari mana? Tidak tahu juga. Nanti kita tidak. Wah, bahaya lah. Nah, cara mengargumennya di rumah, kalau bisa ini jangan ada yang aku. Jangan dan ini merupakan merupakan suatu boleh dikatakan istilah alternatif. Mungkin istilahnya kedua. Ya, jadi kamu mungkin ada kata-kata ini ada pesan denganmu dari dirimu kemana? Belum tahu. Pokoknya dari denganmu dari siapa? Tidak tahu. Yang penting ini adalah sebuah kehidupan manusia. Dan pakai Quran orang tidak selamat dari siapa Quran belum tahu. Itu betul lagi. Yang penting ini adalah kehidupan dan cara berpikir kita terbatas dan kita harus menggunakan Al-Quran. Tidak bisa enggak. Al-Quran tidak tahu yang penting. Oh, tidak saya buka Qurannya kita. Oh, dari Allah ini. Mana ini? Karena kita harus menjelaskan ini adalah kita diturunkan oleh Tuhan kita. Katakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Allah. Dan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi dari Tuhan itu. Berarti dia namanya Allah. Dan dia Esa. Dia yang diciptakan lagi dan bumi. Lalu percaya. Ya, Allah ini bukan itu. Siapa yang mengurangkan itu? Bukan itu. Kenapa? Ini coba. Jadi ternyata Islam yang sudah beratus tahun ini tidak hanya sekedar mendirikan entitas lelucon yang paling lucu dan lebih lucu ketimbang syariat ini. Coba kalau sudah saya mengatakan dengan gaya begini, saya lucu kan? Pada ini oleh ribuan dan jutaan kaum muslimin, bahkan ribuan dan puluhan ribu ulama dan intelektual dan cendekiawan, apalagi semua tidak. Intelektual profesor luar biasa mengenai lelucon yang ada di sini. Dan kita akan berkati, Allah berkata,
Jadi berarti kita dibuka Quran, oh ini Allah itu Bismillahirrahmanirrahim. Oh tidak ada Tuhan yang kepada Allah pasti. Wah ini betul ini katanya. Maka ada pegang Quran ini asal baru berbatas Quran dengan segala-galanya. Ada orang tanya, terus dari mana Anda percaya Quran dan Tuhan? Dan dari mana Anda percaya bahwa Tuhan itu Allah? So ini dikatakan, oke, kenapa kau dari penungguan Al-Quran ini? Kau percaya Al-Quran ini? Apa dalilnya bahwa ini dari Sang Maha Pencipta, dari Sang yang Maha Menang, dan sebagainya? Dan satu-satunya dari tidak ada lagi dalil yang lebih dari ini. Sudah tidak ada pamungkas mereka mengatakan bahwa Al-Quran tidak bisa mengganggu. Al-Quran ini merupakan konsekuensi dialog dari sumber pertama. Tapi dari itu tidak ada. Merupakan Al-Quran merupakan apa? Al-Quran tidak bisa ditandingi. Karena Al-Quran tidak bisa ditandingi dan yang tidak bisa ditandingi hanya Allah, hanyalah pencipta, maka berarti benar Al-Quran dari pencipta. Ini logika dan ini logika yang memang sudah lahir dalam banyak masyarakat. Jadi saya mempercayai Al-Quran dari Allah tanpa melacak dia lebih dahulu sebelum saya memulai Quran, tahu perlu dia dari Quran, karena Quran ini terbukti tidak bisa ditandingi. Satu ayat pun tidak ada orang mampu dari baik sastranya. Maka itu dari Sang Maha Menang, dari Sang Maha Pencipta. Nah, maka itu layak dipercaya, layak dipercaya. Itu jawabannya. Sekarang siaplah untuk menerima bimbingan kedua kalinya. Anda berkata bahwa Al-Quran tidak sedang ini. Sebelum saya membimbing Anda, mari kita tengok kembali alam semesta ini. Alam semesta yang menceritakan. Saya lukiskan, itu tidak ada lukis. Saya melukiskan tingkatan dengan gaya dunia. Yang ini saya kalian mau lukis. Jadi alam semesta di dalamnya terdapat tingkatan. Paling rendah boleh bilang apa? Semut. Atau ini saya ambil yang paling rendah, paling kecil dan paling rendah di Kalimantan yang terbatas. Katakanlah semut. Di atasnya ada alam lagi, alam kaki. Di atasnya ada alam lagi, alam apa? Lebah, ya, alam apa? Apa namanya? Di atasnya ada alam lagi, yang namanya alam burung. Wah, tapi kalau burungnya sama, enggak, ini burung biasa. Burung biasa. Nah, di atasnya lagi ada ular-ular, meninggal. Di atasnya lagi ada ular, di atasnya lagi ada singkong, dan di atasnya lagi ada harimau. Terus sampai kepada manusia. Katakanlah begitu. Nah, sekarang nih, seandainya apa namanya? Seandainya harimau. Dan ini ceritanya lucu, tapi perhatikan ceritanya. Harimau kata, datang ke negara semut. Ini datang ke negara semut. Katanya si harimau ini. Semut terperangah. Apa menunjukkan? Suara apa perangan itu menggelegar? Si harimau berkata, menunjukkan minum air dan semut. Tuhan tidak. Semuanya bingung. Tak percaya. Waktu itu lagi semua tergopoh semua. Seluruh negeri. Siapa yang bisa meniru? Kalau tidak percaya aku Tuhanmu, maka tandinglah aku. Katanya. Waduh, jangan yang lain. Cuma awalnya saja. Belum dia keluar penopangnya. Tuhan hanya awalnya saja. Sudah mengelopokkan punya seluruh negeri ini. Akhirnya semua bersikup lemah dan berkata, okelah kepada Tuhanku. Karena kami tidak ada yang ketemu yang bisa menandingi Tuhan kami sekalipun. Aku begitu dalam dengan seorang
Ketika ada kekuatan yang paling tinggi, kemudian tidak terjadikan ini, apakah harus membicarakan bahwa tidak lihat? Kita yang belum tahu di dunia ini, bahkan kita mengira bahwa di bumi ini kita yang paling kuat dan paling berakal. Karena di planet lain ada makhluk yang lebih hebat dan manusia lebih kuat. Jadi mana kita bisa mengatakan bahwa tidak ada makhluk juga? Makhluk matahari seandainya ada, turun ke bumi kepada semua. Apakah ini harus bisa aku Tuhan merasa? Kita percaya dengan dia, kebakaran surah. Ambil itu jalan Islam. Apakah kayak semut-semut yang diciptakan dengan jual harimau? Apalagi harimau itu bawa batu. Gunung itu diangkat sama harimau. Saya percaya sama harimau. Aku hebat dengan gunung. Wah hebat banget Tuhan dapat mendengarkan gunung. Dan ini aku yang membuat semua yang bisa mendengarkan kepada kalian. Dan seluruh ilmu kita bikin kiamat kalau aku mengendaki. Tapi tidak begitu. Karena apa? Kesimpulannya kekuatan Allah yang mencari bertingkat-tingkat. Orang yang makhluk yang ada di tingkat mulut tidak bisa mengambil tindakan perlu tindakan setelahnya. Kemudian di atas manusia tidak disuruh kemungkinan apalagi dalam Quran dikatakan makhluk yang namanya jin, ada yang makhluk yang namanya jin, ada makhluk yang namanya malaikat, dan lain-lain. Dan mereka dibuat dari kita. Ingat, karena mereka yang memikir. Ini Al-Quran. Dari Tuhanmu, wahai manusia. Kalau tidak percaya, tirulah Al-Quran pun. Kalau tidak mampu, satu ayat saja. Kalau tidak mampu, ya tidak mampu. Semua yang ditiru oleh harimau. Untuk meniru kata-kata. Kenapa betul kata-kata harimau? Tidak bisa. Awalnya itu tidak bisa. Apalagi ayatnya. Apalagi awalnya yang berkata, Innal insana. Nah, sesuatu dari sini. Awalnya itu tidak bisa. Kekuatan yang dasar yang ada di alam atau di pokoknya kekuatan yang di atas kendaraan manusia dan akan mana kalau tidak bisa menutup keberadaan mereka itu bisa membawa Al-Quran dan dikata bahwa ini dari Tuhan. Kalau namanya di luar yang berbeda tidak bisa. Terus kalau kita percaya bahwa Al-Quran itu dari Tuhan. Belum tentu. Karena kekuatan yang dasar belum tentu dari Tuhan. Allah itu dasar menurut semua. Begitu juga kalau ada makhluk di atas kita yang lebih abdul, yang lebih kuat dan berkata seperti Allah yang saja kita tidak hebat, seakan-akan matahari akan jatuh ke bumi. Ya. Nah dengan demikian, dalil yang mengatakan Al-Quran tidak sedang ini tidak bisa diambil suatu keyakinan yang pasti bahwa dari Tuhan. Dia yang berkata, jangan ada keraguan, jangan dikit-dikit. Bisa dari Tuhan. Kita dari kekuatan yang begitu luar biasa dan luar biasa. Apalagi sekarang hayat-hayat manusia barat. Coba barat dia itu, jalan-jalan planet-planet itu. Star Trek, buat saya itu menunjukkan. Itu kecil-kecil yang lihat itu jalan-jalan Star Trek. Wah, bukan ini anak itu. Iya, hebat. Kalau dia mengaku berkata, kita tak akan bisa meniru. Apalagi dia bercerita tentang alam semesta. Wah, dia mau kemana planet-planet itu dekat. Kecepatannya lebih, atau secepat kecepatannya. Kita secepat kecepatannya. Memang bisa menari. Apakah kalau tidak bisa menari terus dari itu? Memang Tuhan harus tidak bisa ini. Tidak semua yang kita bisa ini berarti Tuhan. Untuk poin pertama tidak bisa ini. Dan yang kedua, ini semuanya saya perhatikan bahasa dengan wah, ini tidak ada biaya. Minum berdiri di siang hari di mazhab Syiah sunnah hukumnya. Saya tidak keluar dari alam saya. Saya sudah lama-lama Dalil pertama, kesimpulannya kalau tidak mengenai Al-Quran, Allah dan Al-Quran berarti itu adalah hal mengenai kata Tuhan sebelum mempercayai Tuhan dan lanjutkan dialog dengan anda sendiri baik antara pikiran atau mimpi. Jadi yang kedua,
ketidakmungkinan dengan Allah dan Al-Quran. Dan kedua, gimana caranya? Kesimpulannya, orang yang sudah mempercayai Al-Quran berarti dalam komat secara otomatis sudah mengimani apa namanya Allah. Jadi meminta Allah dan Quran iya. Dalam pelajaran filsafat ada kaidah yang berbunyi takwilul hasil bagi ikon. Takwilul hasil bagi ikon. Mencari yang tidak ada itu jelek. Dalam kurung ayatnya ya, mencari yang tidak ada adalah jelek. Jadi tidak ada dilakukan oleh orang kafir maksudnya. Sudah mulai. Kalau kita saya mulai tanggal itu. Kalau itu orang, jadi orang yang sudah memperdaya Al-Quran berarti secara otomatis dia sudah memperdaya Allah. Jadi membuktikan Allah dengan atau dari Al-Quran, ya. Alias mencari yang tidak ada. Sementara mencari yang tidak ada adalah jelek hukum akarnya. Jadi tidak logis dan tidak dapat dilakukan oleh orang yang punya akal, apalagi yang dikatakan yang tidak kuat. Bagaimana sebenarnya? Begini. Ketika orang mempercayai Al-Quran, ini dia tidak tahu Allah. Wahai orang kafir, kau ingin bilang, iya, kau beriman kepada Allah. Nah, dari mana? Dari Al-Quran. Jadi langkah dia pertama kali harus mengimani Al-Quran. Jadi Al-Quran sebagai pegangan hidup, sebagai pegangan hidup, sebagai ukuran kebenaran. Tapi di dalamnya, karena ada keinginan dan sebagainya, sebagai dari Tuhan. Ketika orang ingin mengambil Al-Quran sebagai pegangan hidup, berarti dia mengimani Al-Quran sebagai pegangan hidup, sebagai ukuran kebenaran. Tapi secara implisit itu juga harus mengimani bahwa Al-Quran itu dari Tuhan. Nah, kalau orang yang sudah mengimani Al-Quran dengan kriteria ini, dan ini tidak bisa dihindari kriteria itu, berarti dia sudah percaya Tuhan. Jadi tidak perlu diajak menolak untuk percaya Allah. Karena begitu dia percaya Tuhan, tidak percaya sama Allah. Karena apa? Kalau dia mengimani Al-Quran sebagai ukuran kebenaran dan sebagai Tuhan, jadi percaya Tuhan. Buat apa berdalil tentang Allah dengan mengungkap ayat-ayat Al-Quran? Tidak ada gunanya. Wahai masyarakat, katakan Tuhan itu satu, karena Allah berfirman qul huwallahu ahad. Wahai masyarakat muslimin, katakan bahwa Tuhan itu satu yaitu Allah, karena Allah berfirman, katakan bahwa Tuhan itu satu dan dia Allah. Tidak perlu begitu. Bagaimana caranya ngomong? Wahai kaum muslimin, katakanlah Tuhan itu satu dan dia Allah, karena Allah tidak percaya Tuhan. Itu kata-kata yang bisa kalau dia memperhatikan kepada konsep imannya. Jadi nggak perlu memikirkannya. Buat apa itu kalian untuk membuktikan dan meyakinkan orang?
Sebab ketika dia sudah beriman kepada Al-Quran, otomatis dia sudah beriman kepada Tuhan. Tidak perlu diajak berlalang menjadi Tuhan lagi dengan membawa ayat-ayat ini. Dan mencari Allah lewat Al-Quran atau dengan Al-Quran berarti mencari yang sudah ada. Dan itu tidak sempurna. Tapi dengan Al-Quran mencari yang sudah ada. Wah, di mana lagi? Di mana kamu? Mana teman-temannya? Itu di tangan. Iya juga. Tadi mana? Itu di tangan. Iya juga. Tidak bisa itu. Menjadi yang sudah ada. Menjadi yang sudah ada. Anda belum semua dibenarkan. Yang lain itu di tanganmu. Ya dia juga. Tapi mana punya? Loh, itu dengan di tanganmu. Engkau mencari sesuatu yang sudah ada. Suatu hari seorang yang belia mau pergi ke warung, datang ke warung, dia tekan ingatnya. Ibu warung ini tanya, Pak, mau apa? Saya mau makan. Dia tanya lagi, yang sampai bawa apa? Jangan tinggal. Untuk apa? Untuk saya. Untuk dimakan kapan? Jadi kapan? Ibu warung yang tidak pernah sekolah ini, walaupun tidak sekolah rakyat, sampai ini mau makan? Iya. Bawa nasi dan lauk? Iya. Dan nasi itu untuk dimakan sekarang? Iya. Dan bawa makan dari apa lagi? Iya. Kita sudah mulai aku. Ini jangan-jangan orang hebat ini. Dia mau makan sekarang, dan dia sudah bawa nasi. Saya pergi juga sama aku. Lalu yang dari aku, buat apa? Ya, pokoknya aku tidak. Makanya kalau belum, saya bawa itu tidak boleh. Atau bahkan buat itu, bagaimana kalau bisa makan itu? Yang sudah apa ya, kadang-kadang gara-gara kalau nggak orang itu tidak makan sendiri dan tidak terkendali aku. Dinasihati sama keluar dan juga sekolah rakyat. Datang ke Pak Yai bawa Quran. Pak Yai, saya ingin mencari Allah dan ingin meyakini Allah seyakin-yakinnya. Lalu, yang saya minta ujaran dan nasihat dari Pak Yai. Minta dari yang ke bawah apa? Al-Quran. Beriman sama itu. Beriman. Loh, kalau kau beriman, kenapa kau menerima menyat Allah? Kau sudah tahu ketika kau beriman dengan Quran, itu berarti kau sudah yakin-yakinnya kau beriman kepada pengirim Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ulang kita. Jadi bertahu. Iya kan? Dia mau mencari Allah pakai Quran. Kita. Yang ketiga, kalau kadang menghayatinya itu terus tidak yang ketiga. Mencari Allah dengan Al-Quran berarti keluarnya seorang muslim menjadi kafir. Muslim ini adalah ini kesimpulannya. Perinciannya sebagai berikut. Titik 2. Mencari Allah dengan Al-Quran, yang mana orang yang meyakini Al-Quran berarti memaksa seseorang. Misalnya, memaksa seseorang untuk keluar dari Islam menjadi kafir. Dari yang ketiga, kenapa tidak bisa membaca Al-Quran? Keimanan? Karena memaksa seseorang untuk keluar dari Islam menjadi kafir. Bagaimana perinciannya? Sama sekali, cuma ini halus ya, ini biasanya argumen filosofi halus dan tidak bisa disentuh kecuali dengan pikiran dan perasaan yang halus. Jangan senang dengan perempuan-perempuan. Beruntung perempuan halus pikirannya. Kadang-kadang ngomong, jadi hati-hati. Sama seperti tadi, tapi justru argumennya dan seninya lain, dan seninya apalagi juga lain. Kalau percaya, sama percaya. Pak Yai
Ini orang datang bawa Quran. Saya mau belajar dan saya mau mencari Allah. Jadi kau berjaya dengan Allah. Ya boleh kata begitu terus terang Pak Yai. Nah, terus ya aku yakin kepada Allah. Justru kalau saya yang yakin berarti saya belum yakin Pak Yai. Di tangan kita apa? Al-Quran. Percaya Al-Quran? Percaya banget. Oh, Pak Yai kalau Pak Yai terkejut. Berarti memuncak dari agama. Keluar dari agama. Kenapa? Tanya ini. Wah, kok orang murtad Pak Yai? Iya, begitu kalau percaya Al-Quran. Berarti kamu. Tapi begitu kamu lihat Allah ingin meyakini Allah, berarti kamu belum yakin. Dan sekarang kau jadi murtad. Jadi orang, bangga. Ya? Jadi orang yang mencari Allah dengan Al-Quran, berarti dia memaksa dirinya untuk menjadi kafir setelah dia menjadi Islam. Di tanganmu apa? Al-Quran. Percaya tak? Percaya. Percaya semua. Kau bunuh-bunuh saya percaya. Lalu, ya saya belajar tentang Allah dan saya ingin yakin terhadap adanya Allah. Kalau itu belum yakin, belum. Berarti kau murtad dari agama. Belum murtad. Sebab begitu kau percaya dengan Quran, berarti kau bisa menjadi Allah. Berarti sekarang kau ragu tentang keberadaan Allah. Berarti murtad dari agama. Kau sudah keluar dari agama. Ini adalah orang di akhir agama. Tapi kalau ulama yang tidak tahu barangkali, oh tidak apa, silahkan duduk, bagus. Engkau ini mencari Allah. Bagus. Dan mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepadamu. Dan menangis Pak Yai. Didudukkan dengan baik, diperintahkan dia wudhu dulu. Supaya suci batinmu. Padahal dia wudhu. Dia sudah mulai ragu kepada yang memerintah dia wudhu. Mana bisa suci batinnya dengan wudhu. Kalau dia tidak ragu dan tidak yakin terhadap yang memerintah adalah adanya wudhu. Disuruh Pak Yai wudhu. Bagi santriku yang bagus. Tahajud dulu, tahajud. Dan disembah siapa? Belum yakin. Nah, katanya Pak Yai yang berkelas. Ini benar-benar lain juga dong. Masuk kelas. Supaya ini berkah katanya Pak Yai. Dipanggil sampai satu murid. Siapa yang paling agak baca silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi aku tidak yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terusnya. Jadi majlis yang mendapat hidayah dari ayat yang adalah majlis lulusan kaum yang benar dan siapa yang benar tidak tahu. Majlis yang tak benar, yang disini oleh saya, yang bisa mendapat hidayah dari Allah dan tinggal pada Allah. Ternyata majlis itu tidak lebih dari sekedar hanya lawakan dan hanya tertawaan. Dan dia tidak lebih hanya mencari dan dia tahu apa yang dicari. Dan dia mengenai argumen dan dari yang dia tahu apa yang dipakai. Dia mengajak dan menangis, tapi dia tidak tahu apa yang dicari. Dia berdoa, tapi tidak tahu kepada siapa dia meminta. Dia melakukan seluruh perbuatan syariat, tapi dia tidak tahu dari siapa datangnya perintah-perintah itu. Alam dia sama dengan anak-anak kita. Pesantren dia adalah pesantren kita. Kampung dia adalah kampung kita. Karena dia mau membentuk masyarakat yang intelektual. Dia mau menyebarkan santri murid-muridnya. Dia mau menyebarkan profesor-profesornya yang bermusikasi ini untuk membina masyarakat dengan kalimat-kalimat yang tidak apa intelektual, apa penjauhan, apa penjelasan dan sebagainya. Tapi tidak lebih dari sekedar kekosongan dan kepalsuan belaka. Begitulah terjadi sejarah yang lain sampai sekarang. Mayoritas kaum muslimin masih terbayang dari dulu dan masih bernyanyi, selalu bernyanyi. Dan saya para pencerama, cuma daya yang ngomong aja lain. Saya mempunyai daya tarik yang lain. Isinya sama-sama. Isra Mi'raj 10-20 tahun lalu dengan sekarang pembahasannya sama. Tafsir, akidah, kenabian, Quran, apa lagi sama. Gaya ngomong saja lain. Itu yang membuat daya tarik. Sementara isinya sama. Dan mereka, apalagi di keadaan tadi, lepas saya
Ini saya dengar itu sekarang. Maaf, saya izinkan saya mengeluarkan lingkungan saya selama ini. Canggilan kalau hari terakhir digelapkan itu. Digelapkan itu lampunya. Menangis histeris. Ada yang semaput. Ada yang tidak sadar. Yang belum berhubung dikasih jodoh. Bagus, iya bagus. Merasa haru di situ, melayang, terlena batinnya, serasa zaman itu adalah zaman Nabi. Serasa ucapnya kayak Nabi yang ngomong dan merasa masuk seluruh jiwanya dan berdiri seluruh ulu-ulunya. Tapi tidak bercerita kosongan dan dia semakin hari melata dan melata kayak rumah yang melata di dalamnya. Keempat angin sedikit rokok dan berantakan keimanannya. Itulah nilai kebahagiaan dari bagian sebagai pengunjung dan itulah keadaannya. Sudah mulai ya. Belum itu lagi. Jam minum dulu. Usahakan minggu depan jangan sampai terlambat. Saya itu teriak betul. Kalau ada yang berhasil baik-baik, mungkin luarnya tak salah, tapi hanya teriak dulu. Kalau tak benar ini dia tapi semuanya terus nah, ini sudah berulang. Tak perlu lalu yang lainnya, Pak. Pasti ada yang melihat Anda. Tapi dari satu sisi saya terharu. Jadi remuk. Allah. Oh iya. Ya, jadi kurang lebih ada tiga ini argumennya kenapa orang tidak boleh memakai Al-Quran. Bukan tidak boleh dalam arti terlarang. Artinya tidak menyempurnakan keimanan. Coba lihat kerapuhannya. Setelah Anda perhatikan dalil-dalil tiga ini saja. Setelah sudah mengaku tauhid di katakan yang membuat tauhid serius. Ternyata tidak bahkan apa. Masukkan lagi di dalam akidah yang perlu diketahui bahwa ini sebenarnya kalau dikatakan tadi Pak, kenapa? Kan ada 5 poin Pak. Nah, 5 poin ini harus dimandi. Tetapi harus dengan dalil. Artinya tidak boleh mengikut Quran, hadis. Ini yang sebelumnya hadis, ulama dan para ustaz. Tidak boleh mengikuti Quran, hadis, ulama. Artinya, maaf, ini tidak boleh dilakukan dengan berbeda. Artinya, ya, untuk menilai, memang tidak boleh. Artinya, tidak cukup. Bahasanya hati ya, maksud tidak boleh itu tidak mengikuti. Jadi, keimanan ini harus dinyali dengan dalil. Tidak boleh mengikuti apa saja. Termasuk Al-Quran dan termasuk Nabi. Dalil mengenai Quran sudah ya, ini 3 poin. Jadi urutannya ini ada sedikit pelan-pelan. Kenapa harus pakai dalil? Dalilnya ya. Kenapa mengenai 5 poin itu harus memakai dalil? Kenapa harus memakai dalil? Wah, saya sudah lupa. Terus ingat lagi, alhamdulillah. Ini sebenarnya urusan sebelum membuktikan tidak bisa memakai Al-Quran.
Jadi sebelumnya nih. Nah, jadi 5 poin harus diimani dengan dalil, artinya tidak cukup atau tidak boleh dengan tidak cukup mengikuti Quran, hadis, ulama dan para ustaz dan siapa juga tidak boleh mereka. Itu maksudnya. Jadi dengan dalil artinya tidak taklid, artinya tidak mengikut siapa saja. Tentang mengenai Al-Quran, kenapa tidak bisa mengikuti Quran dan tidak, maksudnya tidak cukup mengikuti Quran, dan ini tidak menjadi. Ya. Sekarang saya mau kembali ke depan dulu. Kenapa harus memakai dalil? Kenapa tidak ikut? Dalil pertama. Banyak di dunia ini banyak agama. Banyak agama yang saling bertentangan. Banyak agama yang saling bertentangan. Ya, tak mungkin benar semua. Di dunia ini banyak agama yang saling bertentangan dan tak mungkin benar semua. Bagaimana perincian dalilnya? Begini. Wah, ini berat karena. Pak? Nanti aja. Jangan sekarang. Terganggu sedikit. Tidak tahu jawab. Kalau sebenarnya penuh, jangan ke rumah, jangan ke PR, jangan ke hotel, jangan ke dapur, jangan ke masjid. Konsekuensinya di sini, di luar gedung, tidak boleh masuk kota. Berbahaya sekali. Sungguh. Kamu jangan main. Nah itu permintaan Anda itu berat, tapi harus keluarnya sekali. Banyak agama yang saling bertentangan, tidak mungkin benar semua. Jelas kok, kalau A nyalakan B, Kristen nyalakan Islam, Islam nyalakan Kristen, Kristen nyalakan Buddha, Buddha nyalakan apa? Kristen dan Islam dan seterusnya. Tak mungkin benar semua. Dan bagaimana? Ada beberapa alternatif. Satu, diikuti semua. Diikuti semua. Dua, diikuti satu, bebas. Tiga, diikuti satu dengan dalil. Banyak agama yang saling bertentangan, yang tak mungkin benar semua. Kemudian dengan kenyataan ini ada beberapa alternatif. Jadi kita berposisi bagaimana? Kurang lebih ada 3 alternatif. Satu, diikuti semua. Kedua, diikuti satu. Jadi bebas, semua saja gitu. Yang ketiga, diikuti satu, tapi dengan dalil. Mana yang layak? Alternatif pertama juga dengan Islam. Sama dengan banyak orang sebelumnya. Kenapa? Ada orang apa? Datang orang ke masjid, pakai kalung salib, pakai baju ala satu, dan enggak, ala jatuh Pak, ada orang ke masjid bawa topi Jawa, pakai kalung salib, pakai baju tidak mau. Kalau pakai tongkat sekalian masuk masjid. Allahu Akbar, oh kok. Kan tangannya sambil gini menunjuk ke dahi, bahu kanan dan bahu kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Makmumnya bilang, walaupun ini kok, kata makmumnya. Ini merupakan satu lelucon. Ditanya, kenapa kok begitu sholatnya? Iya, agama banyak bertentangan. Aku pilih semua. Lelucon. Tapi nanti ternyata Anda termasuk data yang termasuk lelucon. Nanti, argumen kedua kan berkait. Argumen kedua juga termasuk lelucon. Sudah siap ya. Alternatif pertama karena dulu maka ke masjid. Oh, minta Allah. Ya. Boleh. Karena dari Anda menurut dari Anda berbuat serius. Ini semuanya serius. Tapi kalau saya tidak tambahkan dampaknya, Anda tidak akan dapat membayarkan dan Anda tidak dapat menggambarkan sengeri apa saya. Saya ini jangan tertawa karena saya tidak membuat contoh yang saya sendiri menurut saya lucu. Tapi yang saya maksudkan bukan itu. Ada pertanyaan yang dibalik itu. Tidak saya katakan bersiap-siaplah menghadapi nomor 2. Tapi itu bagus sebenarnya. Boleh. Itu dia. Lalu kan, lihat. Yang kedua, ini orang akhir dari ke bumi, melihat ada masjid, ada kuil, ada gereja. Masuk aja kelas 1. Kenapa kau masuk sini? Ya, you can check apa? Minuman murni, dia itu minuman yang luar biasa udah itu juga dari luar. Pak, dia nggak bilang ini menurutnya. Karena bilang, jadi sebelum saya mau pilih mana nih, pilih dulu. Agama yang hari ini berapa? 5. Pilih, tetap ditekuk-tekuk, dulu, tekuk keluar, dibuka-buka, siap menjadi jatuh. Jadi kalau tidak, jadi kalau memilih Allah saja, dan kita tidak pernah menjalani. Karena kita lahir, ya coba. Atau pernah kita berhenti dulu. Ini sudah mulai kita ini. Ya, tapi kebetulan dalam pembahasan sosial, ada hal-hal yang baik dan ada hal-hal yang maaf. Jadi dulu yang kita ini masih terlalu dari sini ya. Karena memang sosial yang baik itu memang logis menghasilkan generasi yang baik. Tapi yang kita itu berkembang bukan terus takluk sama manusia, sudah Islam dari wilayah ini. Tapi ada generasi yang bekerja bekerja dan tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. Ini kalau tidak baik, belum ada yang baik datang kepadanya. Baik kebaikan belum datang kepadanya. Atau datang, tapi dia belum tahan dengan kebaikan. Ini gimana orangnya? Dan dia akan melakukan perubahan. Gimana yang dilakukan? Jadi ada sosial yang lain. Mereka sudah didurus oleh agar membentuk sosial yang lain. Kenapa? Karena generasi nanti akan baik. Kalau baik, bagus. Dan itu yang menjadi kita. Ini ridho, mendapat ridho. Kalau yang tidak baik akan menghasilkan generasi yang tidak baik. Kalau baik belum datang kepadanya atau datang kepadanya yang belum dipahami, sedangkan dia ingin paham dan belum paham, maka ini gimana oleh Allah. Jadi kita banyak tadi ridho, kalian yang ini mau ridho karena kan mau jadi. Jadi orang jahat datang membutuh kebatinan, ini dia semuanya berdoa. Kalau belum datang yang benar siapa? Nggak tahu. Yang ini yang benar, dia mengatakan yang benar. Bisa dijawab satu. Nanti argumen kedua.
Kalau kita pilih satu agama dan diluntri, diundi, itu juga lucu, ya kan? Maka begitu cara beragama. Maka satu saja kemungkinan yang bisa kita lakukan, memilih satu. Tidak mungkin dua, tentang itu tidak mungkin. Kita harus memilih satu, tetapi dengan apa? Dengan dalil. Maka itu orang yang beragama kayak kita ini, yang dari lahir, itu mesti bahkan belum belum. Maka itu kalau dia sudah berjati, dia boleh disebut mukmin. Tak pandang dulu kalau sudah tinggalkan mukmin. Siapa saja yang tidak pakai dalil masih muslim saja. Jadi kesimpulan dari ini dan argumen ini adalah daripada keimanan atau kepercayaan agama yang berserakan ini tidak ada lain kecuali kita memilih salah satunya dan memakai argumen, memakai dalil. Maka itu agama harus berdalil. Ini kesimpulan pertama. Dalilnya pakai apa? Quran apa akal? Akal. Quran tidak bisa karena ini dari dalil. Ini nanti kembangannya yang tadi. Ini nanti mundur lagi. Nanti akan ada kembangan hadis. Ulama dibahas lagi nanti. Ulama hadis bisa disebut enggak? Kita ini sudah dipahami ya. Jadi ada dalilnya hanya satu untuk mengikuti salah satu daripada agama yang ada dan mengaku dalil. Tidak boleh tidak terjadi. Dan kalau pun dia dari pelajaran, maka hanya pilihan muslim tidak dapat pilihan mukmin. Dari apa yang telah kita bahas ini, ada beberapa yang bisa kita simpulkan. Satu, kita telah tahu bagaimana pandangan Islam mengenai keimanan. Apakah dia rukun iman atau bukan? Ternyata bukan beriman, tapi dasar saja. Yang orang yang tidak tahu di dalam Islam, walaupun sudah mengimani di dalam itu, kalau dia ingat kepada diri, dia ada takut tidak. Kita Al-Quran dari takut, tapi fitnah-fitnah yang ada di buku-buku yang tidak dijual, buatnya buku-buku yang diajarkan. Apa dia ngomong begitu? Kalau dia mengenai Al-Quran, padahal dibuka juga menghindari kafir. Jadi walaupun dia sudah beriman dengan lima poin itu, tapi dalam masih menghindari yang lain, misalnya kewajiban sholat saja diingkari, itu tidak disebut kafir. Jadi walaupun sudah beriman dengan yang lima, kalau menghindari kewajiban sholat, menghindari kewajiban puasa, kafir disebutnya. Dan lagi bahkan. Jadi kalau menyentuh dia apa berimannya, maka harus dicuci. Tapi firman yang di luar lagi, wah menyebut akhir ini, Quran yang lebih daripada Quran yang ada. Itu satu. Jadi bukan keimanan, bukan beriman, tetapi dasar kata keimanan. Karena dia tidak menjadi penentu seorang mukmin yang beriman. Tetapi menjadi salah satu daripada apa? Salah satu daripada kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi mukmin. Lima ini harus memakai dalil. Tidak boleh tidak pakai dalil. Nah, untuk membuktikan harus pakai dalil ini, baru pakai dalil kita bahas. Kemudian dalil itu pakai apa? Quran atau akal? Pakai apa? Quran yang penunjuk dalam hadis. Kenapa kok tidak bisa pakai Quran? Dan kalau pakai Quran ini dibilang bukan muslim, alasannya tadi sudah kita bahas. Kurang lebih ada 3 alasan. Untuk yang lalu kesimpulan hari ini, dan mungkin ada yang mau kita selamat. Dalam bahasa hakikat dan hakikat atau dalam bahasa yang sesungguhnya, penanglangan yang sesungguhnya, yaitu penanglangan yang dilakukan oleh orang yang tidak sekedar mencari makan dan minum di dunia ini, maka banyak tindakan-tindakan itu. Dan itu sesuai dengan istilahan yang ada, sesuai dengan bagaimana ulama itu istilahnya. Bahkan ada tindakan 12 kewajiban bicara oleh rahasia yang tidak ada orang tidak tahu rahasia kemuliaan yang dari Allah. Itu ada tindakan 12 tindakan. Yang kalau saya ingat ada tindakan yang sendiri. Ada tindakan sendiri
Islam yang kita Islam kita kemudian hijrah kita kemudian ada 12 tingkatan. Orang sudah Islam, mukmin. Orang sudah mukmin, disuruh Islam lagi dan semuanya pakai Al-Quran. Pokoknya ajaib dan belum pernah Anda dengar. Selama ini kan Anda dengar mukmin lebih tinggi dari Islam, dan satu saat Islam lebih tinggi dari mukmin. Ajaib. Dan dalam Quran ada ini kebenaran yang bilang ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu qulu ini nah itu kalau judul Islam tanpa bicara dengan orang Syiah hebat. Syiah yang dari Syiah tadi itu video ini selama hari itu. Coba ini perhatikan, wahai orang-orang beriman, masuklah kepada Islam. Ada tingkatan lagi ya, iman yang gede banget. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah. Baca Al-Quran tuh. Tapi kalau hanya dibaca begitu saja, nggak tahu triknya di mana. Ya kita beriman, ya Allah, kita beriman lagi. Kalau sudah mengakui keimanan itu, maka kita panggil aku sebagai beriman. Nanti hidupnya sedikit beriman lagi. Ini bahasa Allah, tidak sembarangan. Allah tidak akan memanggil orang yang tidak iman dengan iman. Tidak akan dipanggil oleh Allah. Orang yang tidak beriman terpanggil iman. Ini iman menurut kata-kata Allah. Sudah. Artinya sudah beriman. Bukan demikian lagi ya. Ini sudah melanglang bagus melanglangnya. Tidak bersarang-sarang lembah. Dia sudah kuat posisinya. Disebut iman sama Allah. Disebut Islam. Tapi disebut iman dan melanglang dengan kriteria yang ada. Itu beriman lagi. Nah, Islam dahsyat. Bukan hanya bahasa Quran. Semua orang bisa paham. Ini menurut kacamata terserah saja ya. Sampai ada dalam hadis Al-Quran itu mempunyai masih dan di antara kedua ini masing-masing lagi itu masih ada 7 kan. Jadi pernah mengatakan Allah menciptakan bumi dan menjadi ada tentara yang dilakukan oleh manusia kenalian kemudian bagi dan dia masa itu dia tahu kan guru itu dan Islam mempunyai itu dahulu. Bapak, Allah mempunyai 100 nama itu dalam hal ini. Yang mengingatkan ini satu bagai ini tindakannya satu nama. Jadi Islam mempunyai 9 tapi jangankan belum putus kita pindah. Akhirnya kita pegang dulu. Mana rahasia Islam? Kemana keagungan Islam? Sudah tidak ada. Kenapa? Karena dari dulu kita menuntut makna. Ngaji, menangis, dan tidak tahu siapa yang ditangis. Saya belum bicara tauhid, nanti dalam tauhid ngerti banget. Kita bertauhid apa belum? Ngerti banget. Ini baru kita jumlah loh ini. Ini baru mau masuk, asal kita tauhid itu. Nanti dalam tauhid kita akan tahu kita syirik, kita murtad atau kita dalam ketauhidan. Maka perhatikan baik-baik dan dipelajari di rumah. Kayak kita waktu SMP. Kalau enggak akan berhasil Anda belajar. Ingat bagaimana Anda belajar waktu SMP. Wah, begitu harus ditambah dengan kedewasaan. Tapi kedisiplinannya kedisiplinan anak SMP. Jangan kedisiplinan mahasiswa. Silakan. Bentar yang nyambungin tadi. Nyambungin tadi. Sebenarnya kalau bulan kita itu bisa terkopi. Kita ada matahari juga. Saya berkembang boleh.
dan pertimbangkan. Masalah itu enak diri. Tapi makanya saya katakan buku-buku referensi tadi itu, saya satu aja nggak baca. Tapi kalau belajar buku baru itu, Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana? Kata Anda ya. Melanjutkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pertama mungkin saya akan memberikan satu ungkapan untuk persepsi saya. Mungkin nanti sekarang memang seperti apa yang saya inginkan. Yang pertama yang saya tangkap adalah bahwa dalam materi ini kita mungkin pribadi saya juga masalah pola pikir saya sebagai muslim dalam menentukan masalah ketuhanan. Bahwasanya persepsi saya menganggap bahwa tidak hanya cukup hanya memberikan ketuhanan itu hanya dengan dalil yang ada dari nabi yang ada dari Al-Quran yang ada ataupun perkataan ulama, tapi kalau saya ingin menjadi seorang muslim maka saya harus memberikan secara namun yang menjadi kenyataan bahwa masalah sosial bahwa memang manusia pada dasarnya adalah berkecenderungan adalah keputusan yang menguasai alam baik dan pada saat dia mencari juga tersebut dia akan berbenturan pada kemampuan hal pikirannya di mana latar belakang ataupun budayanya itu menentukan sekali kapasitas akalnya untuk membuktikan masalah ketuhanan sehingga pengaruh dari keberadaan adanya berita yang turun dari Allah dalam Al-Quran yang memang merupakan satu persemaian mengapa Al-Quran itu turunkan karena memang memperbaiki budaya manusia sehingga mengarahkan kepada jalan yang lurus. Sehingga menurut saya memang hal yang mustahil kalau kita membuktikan pakai cara pakai akal saja. Artinya memang akan ada campur tangan dari nanti. Ya. Nah, mungkin akan menjadi pertanyaan buat saya. Misalnya contoh misalnya, saya tidak sanggup membuktikan kalau memang kliennya seperti itu. Anda tidak bisa menjadi seorang muslim kalau Anda tidak bisa membuktikan tidak saja. Tapi ketika saya misalnya kita tidak bisa, tapi saya meyakini bahwa apa yang diberitakan Tuhan misalnya salah satu bukti dalam satu ayat, semua dalam kenyataannya realitasnya di alam. Saya akan meyakini rupanya sindiran Al-Quran itu memang benar-benar menyentuh hati orang. Jadi saya ya apakah itu bisa dikatakan merupakan satu dari aku ini argumen dia begini. Jadi nanti kalau dalam logika itu diajarkan cara berargumen. Dia mengajukan argumen, tidak mengakui ada logika. Maka dia menjual kemampuan mereka, itu hasilnya akal yang lembut dan menghasilkan salah. Tapi salah dari akal jalan itu jangan ada menjadi untuk jalannya. Kesimpulan Quran hebat dan hari ini tidak yang ada lagi bukan begitu. Bukan artinya akan menimbulkan akal tidak akan mampu. Dalam arti kata akal akan bisa ada campur tangan. Ya, walaupun ini kan gitu. Kalau ditambah lagi, makanya Al-Quran tambah apa ya gitu. Kalau saya tadi kan akal tambah akal. Ya kalau tidak tapi dilambah setelah percaya sama Allah. Konsekuensinya Allah itu sudah pasti berkata. Tapi kalau belum tahu waktu itu bisa. Berbeda. Sekarang argumen Anda ada dua argumen yang menyimpulkan dua hasil. Yang dua hasil kalau menyimpulkan lagi menjadi satu hasil yang merupakan satu kesimpulan dan bersifat universal. Sekarang jawab. Mitra bagi kemampuan cuma kesimpulan yang salah. Jadi argumennya sudah bagus Anda. Berangkatnya sudah bagus. Jadi tinggal
mengajak kita bertauhid, kemampuan kita terbatas. Cuma kalau saya itu Citra ini Citranya. Citra kemampuan kita ditambah penyesuaian. Jadi ada citra, berarti ada pemilihan yang baik. Perbedaan itu intelektual ada. Kalau ditambah hasilnya harus ada pemilihan. Jadi kalau dibahas dalam keadilan Tuhan, nanti dalam keadilan Tuhan akan membahas banyak hal. Termasuk di antaranya kenapa akal dan intelektual berbeda? Karena kehidupan menjadi harmonis. Yang akalnya kuat membantu yang lemah, menuruti, memberikan pemilihan. Bukan menutup hati. Kemudian ini akan adanya Quran balita. Tidak ada. Orang kalau membaca Al-Quran berarti dia belum percaya Tuhan. Terus baca Al-Quran dan berarti dia hanya percaya dengan agama Tuhan, belum percaya Tuhan. Ini terjadi. Tidak mungkin terjadi. Tidak. Memang tidak. Tetapi orang bilang orang berkeliling dan ini diperoleh. Bahwa mereka mengatakan Anda yang lahir di dunia Islam tidak dapat merasakan kegelapan bukan ini. Tetapi kalau saya yang belajar sedikit tentang filsafat dan sedikit tentang alam-alam yang aneh-aneh ini, merasakan demikian. Bagaimana kalau sekarang Anda menjadi orang Kristen? Pikirannya begini, primitif. Tidak bisa. Ini Anda mau melakukan orang-orang yang beberapa nilai Alkitab. Tapi orang-orang tahu, loh, saya mau mengatakan, oh itu mengatakan, tidak tidak ada Tuhan, dan tidak, dari apa? Dari. Dia mengatakan, jangan berdiri. Ambil tidak, tidak. Harus ada pegangan. Maka baiknya, jangan itu juga tidak. Jangan ini, kalau tidak artinya tidak fundamental dari